Selamat pagi anak-anak ibu kelas 71. Selamat berjumpa kembali dalam minggu ini untuk pertama sekali kita belajar matematika. Biarpun kamu hari ini datang ke sekolah, tetapi pelajaran kita, materi kita tetap akan kita mulai. Nanti pulang kamu sekolah, maka kamu kerjakan nanti tugas ini di rumah. Ya baiklah anak-anak kami kelas 71. Sebelumnya juga kita sudah mempelajari yaitu mengenai bilangan bulat, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai bilangan bulat, tetapi yaitu operasi perkalian dan pembagian. Yang pertama adalah perkalian bilangan bulat. Anak-anak kami semua, dimanapun kamu berada, ada rumus atau trik daripada perkalian bilangan bulat, yaitu kalau dia positif dikali positif, hasilnya adalah positif. Kalau positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Kalau negatif dikali positif, hasilnya negatif. Kalau negatif dikali negatif, hasilnya positif. Maka dapat kita simpulkan bahwa kalau sama tandanya, itu hasilnya adalah positif. Kalau berbeda tandanya dikalikan, berarti hasilnya negatif. Mudah kan? Iya. Sebagai contohnya, ibu buat. Yaitu 3 kali 2. Ini pasti kamu udah tahu itu 3 kali 2 berapa ya anakku ya? 3 kali 2 sama itu dengan 6. Sama itu dengan 2 tambah 2. 3 kali 2, 2. 2 tambah 2 tambah 2. Kemudian misalnya lagi 4 kali negatif 3. 4 kali dia negatif 3. Berarti sama itu dengan negatif 3 tambah negatif 3 tambah negatif 3 tambah negatif 3. Hasilnya adalah negatif 12. Karena tadi sudah ada rumusnya tadi bahwa positif dikali dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Iya. Sekarang kalau negatif dengan negatif bagaimana tadi? Iya, positif. Maka negatif 5 kali negatif 9 sama itu dengan 45. Ya, itu adalah untuk perkalian pada bilangan bulat. Sekarang pada perkalian bilangan bulat itu ada sifat-sifat. Yang pertama yaitu sifat komutatif. Contohnya 4 kali 2 sama dengan 2 dikali 4. Sama itu kalau kamu dari biru-biru ke sekolah kita, sama juga itu jauhnya dari sekolah kita ke biru-biru. Maka 4 kali 2 sama juga itu dengan 2 kali 4. Sama-sama 8 dia. Contoh yang kedua, negatif 5 kali 7. Sama juga itu dengan 7 dikali negatif 5. Maka A kali B, kita misalkanlah 4 tadi A, 2 tadi B, maka A kali B sama juga itu dengan B kali A. Itulah dikatakan sifat komutatif. Yang kedua yaitu sifat asosiatif. Contohnya 2 kali 4 kali 3 sama itu dengan 2 kali 4
kali 3. Hanya perbedaannya adalah kurungnya, dalam kurung. Yang pertama dia 2 kali 4 dulu kita kalikan, dapat 8 kali 3, 24. Yang kedua dia adalah 4 kali 3-nya dulu, karena yang utama kita kerjakan adalah yang di dalam kurung. Maka 4 kali 3 sama dengan 12. Maka 2 kali 12 adalah 24. Maka sama itu dia. Maka sama-sama 24. Kemudian contoh yang berikutnya lagi. Negatif 3 kali 5 dikali 4. Perbedaannya hanya di dalam kurung. Maka sama juga hasilnya, yaitu sama-sama 6. Iya, 60. Maka kalau kita gantikan 2 itu adalah A, 4, B, 3, C. Maka A kali B kali C, tapi dalam kurung dia A kali B ya, sama itu dengan A kali buka kurung B kali C. Itulah namanya sifat asosiatif. Ya, baiklah. Kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan, yaitu kita gabungkan antara perkalian dengan penjumlahan. Contohnya 4 kali 5 tambah 2 sama itu dengan 4 kali 5 ditambah 4 kali 2. Kita buktikan. Yang pertama yang kita kerjakan adalah yang di dalam kurung. 5 tambah 2 berapa? Iya, 7. Berarti 4 kali 7. Kemudian 4 kali 5 berapa? Iya, 20. 4 kali 2? Iya, 8. 4 kali 7 tadi berapa? 28. 20 tambah 8 juga adalah 28. Maka sama dia beratnya kiri dengan kanan. Itulah artinya sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Kita gantikan misalnya 4 itu adalah A, 5 adalah B, 2 adalah C. Maka 4 A, maka A kali B tambah C sama itu dengan A kali B ditambah A kali C. Itulah namanya sifat distributif. Kita lanjutkan, yaitu yang keempat, yaitu sifat distributif perkalian terhadap pengurangan. Sama dengan penjumlahan tadi, hanya perbedaannya adalah kalau tadi dia penjumlahan, otomatis itu tandanya adalah tambah. Kalau dia pengurangan, itu tandanya adalah tanda kurang atau negatif. Sebagai contoh, 6 kali 8 kurang 5 sama itu dengan 6 kali 8 dikurang 6 kali 5. Yang di dalam kurung kita dulukan. 8 kurang 5 berapa? Iya, bagus, 3. Maka 6 kali 3. Kemudian 6 kali 8 berapa? Iya, 48. Dikurang 6 kali 5 30. Maka 6 dikali 3 sama itu 18. Kemudian 48 dikurang 30 juga 18. Sama kan? Kemudian contoh yang kedua. Negatif 5 kali 4 kurang negatif 3 sama itu dengan negatif 5 kali 4 dikurang negatif 5 kali negatif 3. Yang di dalam kurung juga kita dulukan. Maka seperti yang sudah kamu pelajari,
bahwa kalau tandanya itu berdekatan, maka harus kita ganti atau kita kalikan dia. Tadi perkalian adalah negatif dikali negatif menjadi positif. Berarti 4 kurang negatif 3 sama itu dengan 4 tambah 3. Sama dengan berapa? Ya, 7. Negatif 5 dikali 7 sama dengan negatif 5 dikali 4, negatif 20. Dikurang negatif 5 kali negatif 3. Negatif kali negatif tadi apa nakku? Ya, positif. Berarti menjadi 15. Maka hasilnya adalah sama-sama negatif 35. Maka itulah namanya tadi sifat distributif perkalian terhadap pengurangan, yaitu A dikali B kurang C sama itu dengan A kali B dikurang A kali C. Itulah untuk yaitu perkalian tadi. Ada berapa sifat-sifat. Sekarang setelah kamu mendengarkan penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, maka ini ada soal. Kamu kerjakan ini. Nomor 1 itu hitunglah. Ada 2. Kemudian yang kedua, kerjakanlah dengan menggunakan sifat-sifat perkalian. Kan ada tadi 4 sifat-sifatnya. Ini hanya 3 yang Ibu buat soalnya. Jadi ini harus kamu kerjakan sesuai dengan sifat-sifat tadi. Maka untuk anak-anak Ibu semua, ini kamu kerjakan semua harus tepat waktunya ya. Maka jangan ada yang terlambat mengerjakan. Kamu kerjakan ini, semuanya harus mengerjakan dan kirim ke Google Classroom. Jangan salah mengirim. Jangan nanti tidak sampai kepada Ibu, entah kemana nanti dia larinya kalau salah kalian mengirimnya. Maka untuk hari ini sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita lanjutkan lagi hari berikutnya. Selamat bekerja. Salam sehat dari Ibu.